Iqbal. Waalaikumsalam Bu Eva. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah sesuai rencana kita kemarin. Hari ini kita mau ada observasi ya. Tapi sebelumnya saya mau nanya-nanya dulu tentang pembelajaran observasi yang nanti supervisi yang nanti kita laksanakan. Saya pengen tahu tujuan pembelajaran duel itu apa sih nanti untuk pembelajaran yang mau dilakukan kemudian. Jadi nanti ketika supervisi itu kebetulan saya sampai di materi tentang kerajaan Islam. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada dua nanti. Yang pertama itu menganalisis bagaimana kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, terus juga nanti saya menggunakan metode pembelajaran yang PJBL. Jadi ada sebuah film yang dihasilkan. Nah, itu nanti saya membebaskan anak untuk membuat apa saja boleh. Misalnya nanti ada infografis, ada video, ada juga PPT atau dengan seperti saya Diferensiasi ya Bu ya. Oke, siap mantap ini kayaknya. Pakai kanvas. Jadi anak boleh memilih begitu ya. Iya. Oke, baik luar biasa. Nanti kalau kemarin Bu El kan pengennya kita punya adain supervisi itu untuk melihat sudah sampai mana pengembangannya begitu ya Bu ya. Saya pengen tahu area pengembangan yang pengen Bu Elfrida mendapatkan untuk supervisi kita kali ini apa? saya itu ingin anak itu hadir penuh di kelas. Kan kadang membangun konsentrasi, fokus anak itu kan sangat susah. Apalagi ketika anak selesai olahraga atau istirahat atau ya di jam-jam terakhir gitu kan sangat susah. Nah itu saya ingin menghadirkan anak itu di kelas. Lalu juga saya ingin menciptakan atau menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan anak, karena kan setiap anak itu berbeda-beda. Ya, ada yang mungkin pahamnya dengan melalui gambar, ada yang pahamnya melalui video, ada yang pahamnya hanya membaca. Ya, seperti itu. Saya ingin membentuk pembelajaran yang sesuai dengan Saya berarti ada beberapa poin kalau saya ulang tadi jangan pengen menghadirkan hal itu di kelas bagaimana gitu ya, jadi kayak semacam pengkondisian kelas, kemudian juga menerapkan tentang diferensiasi baik konten, produk maupun prosesnya. Oke, nanti kita pengamatannya banyak ya. Oke, nanti strateginya sekarang saya pengen tahu strategi untuk bisa sampai pada pencapaian pengembangan itu bagaimana? Saya ingin ini jujur belum pernah ya. Saya itu pengen menerapkan yang namanya kegiatan mindfulness. Oh iya, kayak di awal pembelajaran saya nanti akan menerapkan itu agar itu juga nanti memberikan dari konten, dari proses dan juga pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa itu tadi diferensiasi, karena memang di kurikulum merdeka ini kan diferensiasi ya sangat diharuskan ya. Itu saya ingin sekali mencoba. Oke, mantap. Berarti nanti ada beberapa hal yang kita amati dan coba nanti saya juga belajar untuk bisa melihat gitu ya. Kita nanti diskusi setelah ini ya Bu ya. Setelah observasi nanti kita diskusi lagi. Oke, sudah siap ini untuk observasinya, supervisinya? Siap-siap. Oke, siap. Kalau gitu kita langsung aja. Ya. Maju siapra Ramai Selesai Rabu Baga Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Adakah yang tidak masuk? Oh iya. Kemarin kita sudah mempelajari materi tentang masuknya Islam. Ya, masih ingat?
SMP mungkin sudah ya ini. Kalau di awal semester kemarin kita kan membahas kerajaan Hindia. Nah, itu dilupakan, nanti jangan tertukar. Hindia itu yang Majapahit, Sriwijaya. Nah, tapi kalau yang kerajaan Islam coba satu saja ada yang ingat kerajaan Islam itu apa? Mataram Islam, ya benar. Terus apa lagi? Perla. Samudra Pasai, Panjang, Banten, Malang. Nah itu tersebar di seluruh Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, nanti peserta didik dapat menganalisis kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Jadi ada berapa saja kerajaan yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menghasilkan sebuah produk berupa infografis atau poster atau PowerPoint atau video sejarah terkait dengan materi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Lalu ada profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka. Jadi nanti ketika pembelajaran, beliau akan mengamati kalian sudah mendapatkan profil pelajar Pancasila yang ini atau belum. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu tadi kan sudah dikembangkan dengan kalian berdoa, dengan kalian menjawab salam, lalu nanti bergotong royong. Bagaimana kalian di dalam kelompok mandiri, juga nanti tanggung jawab kalian di dalam kelompok dan juga berkala kritis. Bagaimana nanti menyelesaikan permasalahan. Jadi ini nanti yang akan dilihat. Coba diamati dulu. Kira-kira gambar apa toh? Apa toh ini? Apakah kerajaan? Ataukah apa? Ada kerajaan, ada keraton, ada apa lagi? Masjid. Terus ada apa lagi? Apa? Sudah? Pertanyaan pemantiknya pertama. Jawab ya, yang bisa nanti kita. Bagaimana seandainya Indonesia di masa kini mempunyai bentuk negara berupa kerajaan? Kira-kira gimana? Bagaimana seandainya Indonesia di masa ini mempunyai bentuk negara berupa kerajaan? Kira-kira gimana? Siapa yang bisa? Ayo. Kira-kira gimana kalau Indonesia mempunyai bentuk kerajaan? Apa Isania? Ya, izin menjawab. Mungkin negara Indonesia menjadi negara kerajaan itu apa kayak sistemnya masih kerajaan, terus penduduk masih ngikut raja, terus mungkin ada perangan antara kerajaan yang mana terus kerajaan mana gitu, masih belum damai, masih belum bisa menjadi kesatuan dalam Indonesia sekarang. Oh gitu ya, jadi masih terpecah-pecah ya. Kalau misalnya bentuknya kerajaan belum bisa seperti sekarang yang sudah bersatu, masih terpecah-pecah. Oke, ya boleh. Terus yang kedua, apa yang akan kalian lakukan jika di sekitar tempat tinggal kalian terdapat peninggalan kerajaan Islam? Ada nggak di sekitar kalian peninggalan kerajaan Islam? Di rumahnya Kartosuro? Oh, ada yang namanya Kartosuro? Ada apa di sana? Nah, keraton itu adalah salah satu peninggalan kerajaan Islam. Kerajaan apa? Pak? Raja. Ketika kerajaan Raja. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Menjaganya. Terus melestarikan. Terus apa lagi? Mempelajari, mengunjungi. Nah itu ya. Jadi kita tidak boleh merusak, karena itu merupakan salah satu dari cagar budaya. Di Penggi juga ada Masjid Cipto Mulyo, juga peninggalan ketika Mataram Islam. Tuh, terus sepertinya kurang fokus ya kalian ya. Habis olahraga ini tadi. Iya. Coba nanti diikuti well ya.
Pejamkan mata dulu. Matanya dipejamkan dulu. Lalu tarik nafas. Hembuskan. Tarik lagi. Hembuskan. Tarik lagi nafasnya. Hembuskan. Sudah? Apa yang kalian rasakan? Bernafas. Terus apa yang kalian rasakan? Lebih tenang. Lebih tenang. Terus? Lega. Saya harap nanti bisa. Di sini bisa. Bagus ya. Ini ada video tentang kerajaan. Silakan nanti disimak ya seperti biasa. Setelah video nanti saya akan menanyai kalian atau memberikan pertanyaan terkait video yang sudah kalian lihat. Di buku boleh dilihat dulu materinya tentang kerajaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita masih bisa belajar lagi melalui video pembelajaran. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Pada tema 9 ini nanti kita akan bahas kerajaan Islam yang ada di tema 9, yaitu ada 6 kerajaan. Yang pertama adalah kerajaan Samudra Pasai. Kemudian yang kedua adalah kerajaan Aceh. Yang ketiga adalah kerajaan Demak. Yang keempat adalah kerajaan Banten. Yang kelima adalah kerajaan Ternate dan Tidore. Dan yang keenam adalah kerajaan Goa dan Talo. Selain 6 kerajaan ini masih ada kerajaan lain. Oke, jadi nanti yang akan kita bahas pada hari ini tuh ada 6 kerajaan. Jadi ada kerajaan Samudra Pasai, ada kerajaan Aceh, Demak, Goa Talo, Ternate, Tidore, dan Banten. Ini baru sebagian, karena masih banyak lagi kerajaan yang ada di Indonesia. Ya, jadi ini yang untuk hari ini kita akan membahas 6 kerajaan. Pada tema 9 ini, khususnya video ini nanti kita akan belajar 2 kerajaan terlebih dahulu. Kerajaan lain nanti kita akan bahas di video berikutnya. Kerajaan yang pertama yang akan kita bahas adalah kerajaan Samudra Pasai. Kemudian yang kedua adalah kerajaan Aceh. Kita langsung saja membahas tentang kerajaan Samudra Pasai. Agama Islam ini masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. Kerajaan Islam yang pertama muncul di Indonesia adalah kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini terletak di pantai timur Sumatera, yaitu sekitar Sungai Jambu Air dan Sungai Pasai di daerah Aceh, Lok Sumawe. Ibu kota kerajaan ini semula terletak di daerah Samudra, namun kemudian pindah ke daerah Pasai. Nama Samudra Pasai itu sendiri berasal dari 2 kata, Samudra dan Pasai. Samudra dan Pasai ini merupakan sebuah tempat yang awalnya digunakan sebagai persinggahan dan bermukim saudagar dari Arab, Persia, dan India. Sesudah kekuasaan Islam muncul, kedua daerah ini kemudian disatukan menjadi kerajaan Samudra Pasai. Bukti dari adanya kerajaan ini diperkuat oleh pedagang yang bernama Marco Polo. Beliau berasal dari Venesia, Italia, yang singgah di daerah Perlak pada tahun 1292 Masehi.
Kemudian menurut buku Hikayat Raja-Raja Pasai, saat itu ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Barawak. Kerajaan Barawak ini memiliki seorang putri yang bernama Putri Gangga. Kemudian Putri Gangga ini menikah dengan Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh ini adalah sultan atau raja dari Kerajaan Samudra Pasai yang pertama. Sultan Malik Al-Saleh juga merupakan pendiri dari Kerajaan Samudra Pasai. Selain Sultan Malik Al-Saleh, raja lainnya yang terkenal adalah Sultan Malik At-Tahir. Pada masa pemerintahannya, datanglah seorang pengembara dari Maroko yang bernama Ibnu Battuta. Dari catatan Ibnu Battuta diketahui adanya masyarakat Samudra Pasai. Kemudian, Kerajaan Samudra Pasai ini memiliki mata pencaharian utama masyarakatnya dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Karena daerah Kerajaan Samudra Pasai ini berada di jalur perdagangan India dan Tiongkok. Selain menjadi pusat pelayaran perdagangan, Kerajaan Samudra Pasai juga menjadi pusat penyebaran agama Islam. Nah, mulai bentuknya Kerajaan Samudra Pasai ini berawal pada saat dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin. Pada saat dipimpin oleh beliau, pada tahun 1361 Masehi, Kerajaan Samudra Pasai diserang oleh Majapahit yang iri terhadap kemajuan pelayaran dan perdagangan Samudra Pasai. Kemudian selain itu, kekuasaan Kerajaan Samudra Pasai juga kembali merosot pada awal abad ke-15 karena pada saat itu kerajaan ini tidak terkenal dibandingkan Kesultanan Malaka. Namun meskipun demikian, semakin merosotnya nama Samudra Pasai, tetapi namanya tetap abadi dalam bentuk lain, seperti ada pada catatan Ibnu Battuta. Dalam catatan tersebut, Ibnu Battuta mengeja nama Sumatra. Nama Sumatra ini kemudian menjadi cikal bakal nama Pulau Sumatera yang kita kenal sekarang. Kita lanjut ke kerajaan berikutnya, yaitu kerajaan. Oke, sudah. Bu El akan menanyakan, yang sudah kamu lihat tadi video ini isinya apa, kayak ini menguji juga. Tadi lihat beneran atau hanya lihat tok, atau benar-benar memahami apa yang dilihat. Nah, materi yang pertama tadi adalah tentang Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan yang pertama di Indonesia. Pertanyaannya, di manakah letak Kerajaan Samudra Pasai? Apakah di Sumatera Selatan? Nanti kan nilainya. Oke, Sania. Sumatera, daerah Aceh. Ya, berarti Kerajaan Samudra Pasai itu kan letaknya di Pulau Sumatera. Jadi karena ada nanti beberapa kerajaan yang letaknya di Jawa, ada di Maluku, ada di Sulawesi. Jadi kalau yang Samudra Pasai itu letaknya adalah di Sumatera. Oke. Pendiri Kerajaan Samudra Pasai siapa? Tunjuk tangan. Sultan Malik Al-Saleh. Ya, pendirinya adalah Sultan Malik Al-Saleh. Terus, habis itu di Kerajaan Samudra Pasai akhirnya mengalami keruntuhan. Apa yang menyebabkan Kerajaan Samudra Pasai ini runtuh? Serang Majapahit ini terhadap pelayaran. Ya, karena Samudra Pasai itu merupakan jalur perdagangan yang sangat ramai. Akhirnya Majapahit iri, diseranglah, dan akhirnya Samudra Pasai mengalami keruntuhan. Samudra Pasai. Sudah ada gambaran? Kalau kita menceritakan tentang sejarah kerajaan, berarti kita menceritakan dari awal berdirinya hingga keruntuhan dan juga bukti-bukti peninggalan yang ditemukan. Kalau di Samudra Pasai tadi ada seorang tokoh yang bernama Marco Polo.
Marco Polo itu tokoh. Dia pernah singgah di Perlak, bahwa di Perlak itu ada pemukiman Islam. Nah, itu menjadi bukti kalau orang-orang kerajaan Samudra Pasai itu sudah memeluk Islam. Nah, itu namanya bukti atau sumber sejarah, ya. Oke. Kita lanjutkan. Kita akan menggunakan model pembelajaran yang namanya PJBL atau Project Based Learning. Nah, kalau namanya project, berarti nanti akan ada produk yang dihasilkan. Nah, tugasnya nanti ngapain? Nah, tugasnya nanti silakan kamu boleh membuat infografis, boleh membuat poster, boleh membuat PowerPoint, boleh membuat video, itu terserah kalian. Oh, saya sukanya bikin video, iya silakan. Saya sukanya bikin poster, ya silakan. Jadi dipilih satu-satu sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan kelompok kalian. Setujunya pakai yang apa, gitu ya. Terus nanti akan saya bagi menjadi 6 kelompok. Jadi kan ini 35 ya. Jadi nanti ada satu kelompok yang 5 anggota. Nah, gimana nanti kelompoknya sudah saya bagi dengan maksud agar tidak nanti kalau misalnya kalau belum itu kan nanti yang pintar kumpul jadi satu, gitu kan. Nah, ini biar rata, jadi sudah saya bagi terlebih dahulu. Nah, itu nanti tugasnya itu. Silahkan kalian membuat infografis atau poster atau video itu tentang tema sesuai yang sudah saya tentukan nanti. Gitu ya. Nanti saya akan bagikan nota videonya. Nanti ada per kelompok FKB ini sudah ada, dan nanti juga ada materi, ada beberapa materi yang bisa dijadikan untuk sumber referensi kalian. Kalau misalnya mau browsing boleh, tapi ketika browsing harus dicek dulu sumbernya. Ini benar apa? Tidak, jangan langsung percaya. Ambil di buku pakai juga bisa, gitu ya. Nah, nanti untuk kelompok 1 itu nanti kamu mendapatkan tema yang namanya Kerajaan Banten. Terus nanti kelompok 2 adalah materinya Kerajaan Banten Islam. Terus kelompok 3 ada Kerajaan Aceh. Lalu kelompok 4 ada Kerajaan Demak. Kelompok 5 ada Kerajaan Gorontalo. Dan terakhir adalah Kerajaan Ternate Tidore. Untuk kelompoknya nanti silakan ketika saya sudah menampilkan anggota kelompoknya, silakan nanti langsung berkumpul ya. Sesuai kelompoknya.
Jadi semuanya harus siap. Kan nggak tahu yang dapat nomor 1 siapa, yang dapat nomor 2 siapa. Nah, jadi semua kelompok harus siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, sekarang saya mau tanya, setelah kalian tadi mempelajari materi kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia, apa yang bisa kalian simpulkan? Ya, Kita bisa mengetahui peninggalan-peninggalan kerajaan Islam di Indonesia dan iya. tahu sejarah-sejarahnya. Bisa tahu peninggalan-peninggalan kerajaan Islam, bisa tahu sejarahnya. Oke, ada lagi apa? Setelah tadi mempelajari kerajaan Islam, apa yang bisa disimpulkan? Ayo, Alessandra, nggak usah malu Alessandra. Apa? Ayo. Ya, Sania, oh udah nih Sania. Ya. Jadi kesimpulannya kita tahu bagaimana penyebaran Islam di Indonesia. Ya, melalui kerajaan mana, terus gimana, runtuhnya kerajaan, terus berdirinya kerajaan, terus sampai sekarang. Satu lagi. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Kira-kira dari mempelajari tadi. Nah. Ayo siapa? Gak usah malu, gak usah takut. Gak akan dimarahi kok. Kan menurutmu, setelah kamu pelajari tadi tuh, kamu dapat apa sih? Dapat apa sih? Ya. Ya, gitu. Oke, terima kasih ya. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau kita belajar kerajaan, ternyata banyak peninggalan yang masih ada hingga saat ini. Selain itu juga kita bisa belajar sejarahnya dari awal berdirinya hingga keruntuhan kerajaan tersebut. Oke. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, terus apakah materi yang disampaikan bisa dipahami? Bisa. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi untuk minggu depan, dipersiapkan untuk presentasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu El, alhamdulillah hari ini sudah selesai ya tadi ya. Kita sudah supervisi, kemudian ada beberapa catatan nih Bu El yang tadi kita lakukan supervisi. Tadi ada aspek dan strategi yang dikembangkan. Tadi adalah pertama mindfulness. Bu El sudah mengajak siswa untuk hadir penuh gitu ya, dengan memberikan semacam apa ya Bu tadi namanya ya, prolog gitu ya, atau intro ya. Cuma tadi catatannya begini Bu El, sepertinya masih ada yang kurang greget gitu. Ada yang berbasis gitu ya Bu ya? Enggak di apa ya namanya, sepertinya kayak kalau kita lihat tuh kayak kurang backsound mungkin ya. Oh iya, kayaknya lebih bagus nih mantep kalau dikasih backsound besok ya. Mungkin lebih kena gitu ya. Terus karena mungkin ini karena kali pertama kita ngadain apa namanya pakai mindfulness, kayaknya juga intronya perlu diperpanjang gitu, perlu ada kayak intonasi penekanan kayaknya gitu deh. Tapi saya juga belum coba banyak nih. Nanti kita belajar bareng. Nah kemudian tadi juga tentang kesadaran diri ya KSE ya. Panjenengan sudah memberikan beberapa pertanyaan pemantik dan luar biasanya saya lihat tidak ada siswa yang dengan terpaksa untuk menjawab. Jadi tadi kayaknya sudah langsung angkat tangan, antusias banget gitu ya. Artinya adalah anak itu sudah punya kesadaran diri untuk melihat potensinya sendiri bahwa saya itu mampu gitu ya, mampu untuk menjawab. Kemudian tadi juga Bu tentang keterampilan berelasi. Nah tadi sudah ditunjukkan waktu diskusi, saya sempat mengamati ada beberapa siswa itu yang dengan apa namanya kesadaran dirinya saling bertanya gitu, ini gimana gitu tentang kerajaan Pasai kalau nggak salah. Oh ternyata tadi ada keturunan, ada apa namanya dari hasil pernikahan siapa gitu. Saya tertarik dengan kelompok berapa ya tadi yang di depan, kelompok tiga yang depan kan ini. Nah itu tadi lumayan bagus itu. Kemudian
artinya anak-anak sudah punya apa ya namanya, tidak membentengi diri untuk bisa bekerja sama dengan orang lain, itu luar biasa. Kemudian tadi juga Bu El sudah memaparkan tentang adanya diferensiasi terlihat dari konten yang panjenengan tampilkan, kemudian prosesnya, juga produknya anak-anak diberi kebebasan, diberi kemerdekaan untuk bisa mengumpulkan sumber belajarnya, begitu ya. Oke, nah sekarang saya ingin ini sih apa namanya, kalau catatan refleksi saya tadi semacam itu, sedangkan menurut Bu El sendiri adakah hal yang berbeda dari biasanya Bu El ngajarnya bagaimana, untuk yang hari ini tadi tentang supervisi bagaimana, ada yang berbeda nggak Bu? Kalau ada tidak perbedaan itu pasti ada. Jelas yang pertama mindfulness itu kan. Ya. Jujur baru pertama kali saya menerapkan seperti itu, makanya jadi masih kayak canggung, masih kayak belum bisa lost gitu ya. Jadi yang sangat berbeda yaitu apa namanya, penerapan mindfulness. Tapi yang untuk masalah diferensiasi kayaknya udah kalau familiar banget. diferensiasi itu kayak di produk ya. Biasanya kan saya langsung buatlah infografis, tapi kan kalau ini membebaskan anak, silakan mau bikin infografis, mau bikin video itu silakan seperti itu. Oke, yang berbeda dua itu sih sebenarnya. Itu ya. Kemudian kalau dilihat dari hasil yang tadi kita sudah terapkan, sudah sesuai belum dengan area pengembangan yang ingin kita capai? Kayaknya masih ya, sudah ya kayaknya. Ya sudah ya sudah, walaupun ya masih ada kekurangan Iya, kita karena belum terbiasa ya, gitu ya. kalau masalah mindfulness itu kan baru pertama ya, kita di sini masukannya di rumah tadi kan ini ada besoknya lebih mengena. Kalau mungkin yang produk itu saya rasa sudah cukup berhasil, karena tadi saya sempat pilih anak-anak juga sudah bisa memutuskan, oh ya kita sepakat kelompok kita bikin ini. Nah ada tadi yang infografis, ada yang PowerPoint, ini sudah tercapai juga. Saya tertarik banget nih ketika tadi Bu El mengembangkan tentang apa ya tadi, mau mengungkapkan pada saat refleksi. Nah refleksi tadi Bu El pakai apa namanya ya? Saya lupa, spin apa ya tadi? Spinwell. Nah itu apa itu? Itu adalah aplikasi untuk kayak itu loh Bu, undian untuk maju. Oh, Jadi gitu karena ya. kalau anak itu apa namanya tidak diberi seperti itu, nanti kan jaga deh. Ayo selama siji, kalau urut itu kan aku jadi sisok gitu kan. Oh, gitu, Kayaknya iya. kalau spinwheel itu kan mau nggak mau kamu harus siap. Adrenalinnya Iya. dipacu untuk Iya. mereka selalu Iya. siap-siap kapan Iya. aja dipanggil ya. Ini menarik sekali nih. Milih biasanya kalau presentasi memang cara Seperti itu. mengundinya seperti itu. Jadi tidak harus urut kelompok gitu Enggak. ya. Nanti kan aku masih 6 kok. Berarti ada. Enggak sih. Enggak kayak nyepelein gitu. Oh iya. Sepakat, ini kayaknya saya juga butuh kayak gitu. Nanti saya diajari ya Bu. Kemudian ada tindak lanjut. Setelah tadi kita melakukan beberapa hal, kemudian kita sudah punya area pengembangan. Nah, menurut Bu El sendiri masih ada nggak area pengembangan yang pengen dicapai? Ada lagi nggak? Sudah cukup sih Bu. Tapi kalau untuk yang rencana tidak lanjut ya, ya itu saya jelas akan menggunakan mindfulness itu tadi ya. Kedepannya itu karena menurut saya itu sangat membantu untuk membangun fokus anak, ada kesadaran penuh anak di dalam kelas itu. Karena itu sangat membantu. Saya sangat ingin sekali untuk Bisa menerapkan terus iya, gitu ya. di awal pembelajaran. Dalam kondisi apapun anak-anak nanti tetap bisa mengikuti pembelajaran kita. Biasa kayaknya ini waktu yang sangat bermanfaat, karena hari ini kita dapat banyak nih Bu El tentang beberapa hal, dan saya juga berharapnya setelah kegiatan supervisi kita hari ini saya juga banyak belajar dari panjenengan tadi waktu di pembelajaran, dan juga tadi apa yang menjadi pengamatan saya itu bisa menjadi pembangun untuk keberlanjutan pembelajaran Bu El selanjutnya. Begitu, terima kasih sekali ya. Sama-sama Bu Iva. Terima kasih juga untuk ilmunya. Oke, ketemu lagi untuk saya tunggu ya.